Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yuliani Anggreni. Saya dari STI Kiai Haji Badiujaman Jarak Jauh, prodi saya MPI. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pendidikan dan administrasi pendidikan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu perencanaan. Perencanaan menurut Alda Rustiadi adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Yang kedua, kita harus tahu dulu apa itu pendidikan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak ataupun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan lembaga anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi kita dapat disimpulkan pengertian perencanaan pendidikan, yaitu suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dengan cara-cara optimal untuk pembangunan ekonomi dan sosial secara menyeluruh dari suatu negara. Selanjutnya kita akan menjelaskan administrasi pendidikan. Untuk itu kita harus tahu dulu apa itu administrasi. Administrasi adalah, menurut Dr. Anas Sondang Siagian, keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, pendidikan seperti yang tadi udah dibahas. Terus yang sekarang kita bahas administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah menurut Ngalim Purwanto, segenap proses pengarahan dan pengertian segala sesuatu, baik personal, spiritual, material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Sekarang kita apa saja sih di dalam perencanaan pendidikan? Yang pertama, ada proses perencanaan pendidikan. Ada 6 proses perencanaan pendidikan. Yang pertama, ada pra-perencanaan. Yang kedua, perencanaan awal. Yang ketiga, formulasi rencana. Yang keempat, elaborasi rencana. Yang kelima, implementasi rencana. Yang keenam, evaluasi dan perencanaan ulang. Ada pula jenis-jenis perencanaan pendidikan. Yang pertama, menurut besarannya, terdiri dari 3. Yang pertama, perencanaan pendidikan makro. Yang kedua, perencanaan pendidikan meso. Yang ketiga, perencanaan pendidikan mikro. Yang kedua, menurut hebat telaahnya, ada 3 juga. Yang pertama, perencanaan strategik. Yang kedua, perencanaan manajerial. Yang ketiga, perencanaan operasional. Yang ketiga, menurut rancangan sistem, ada 2. Yang pertama, perencanaan perbaikan. Yang kedua, perencanaan pengembangan. Terus ada menurut peranan pemerintah, ada 3. Perencanaan wajib. Yang kedua, perencanaan arahan. Menurut jangka waktunya dapat dibedakan juga menjadi 3. Ada perencanaan jangka pendek kurun waktu antara 1 sampai 3 tahun. Yang kedua, perencanaan jangka menengah kurun waktu 4 sampai 10 tahun. Yang ketiga, perencanaan jangka panjang kurun waktu 10 sampai 25 tahun. Selanjutnya ada pelaksanaan perencanaan pendidikan. Ada 3 siklus. Siklus yang pertama, menyusun persetujuan antara manajer puncak dan manajer bidang tentang strategi dan tujuan secara komprehensif, dan memilih tujuan perencanaan yang lebih penting pada siklus berikutnya. Yang kedua, setiap kepala bagian menyetujui rencana sementara dari bawahan sesuai dengan bidang mereka. Yang ketiga, tiap pimpinan bidang menyusun anggaran khusus untuk biaya pelaksanaan rencana, tujuan, dan sasaran. Apakah dalam pendidikan perencanaan itu harus ada pertanyaan? Harus. Diharuskan seperti adanya 5W1H. Apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pendidikan. Ada 6 faktor. Yang pertama, filsafat negara. Yang kedua, pemerintah dan lembaga yang tersebar. Yang ketiga, kelompok profesi. Yang keempat, kebudayaan yang mencakup ilmu, teknologi, seni, dan norma yang ada di sekitar. Yang kelima, perencanaan pendidikan harus memperhatikan cita-cita bangsa. Yang terakhir,
Para perencana pendidikan juga perlu memperhatikan demografi. Ada pertanyaan lagi, apakah dalam perencanaan itu penting? Dalam perencanaan pendidikan itu sangat penting sekali karena untuk mengetahui standar pengawasan pola perilaku pelaksanaan pendidikan. Ada apa saja sih di dalam administrasi pendidikan? Tentunya ada unsur-unsur. Menurut Sondang Pesiagian, ada lebih dari 2 orang yang mengerjakan, juga didukung dengan peralatan dan perlengkapan. Ada pula tujuan administrasi pendidikan. Tujuannya adalah agar tercapainya fleksibilitas dalam proses administrasi pendidikan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan administrasi pendidikan, serta terlaksananya kontinuitas administrasi pendidikan dan pendidikan seumur hidup yang disipliner dan berpedoman pada linearitas keilmuan. Ada juga peranan administrasi, ada 3. Yang pertama planning, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga koordinasi. Terus apabila misalkan administrasi terhalang, maka manajemen lembaga pendidikan juga akan tumbang. Berarti akan berantakan, hasil peserta didik juga akan berantakan karena disebabkan oleh kurang maksimalnya ilmu yang telah diberikan. Ada komunikasi, pengawasan, kepegawaian, penganggaran, dan penilaian. Sekarang kita maju kesimpulan. Kesimpulannya adalah untuk menjalankan sebuah pendidikan bukan hal yang mudah karena membutuhkan banyak unsur dan elemen yang terintegrasi serta berkaitan satu sama lain. Bahkan banyak struktur yang harus dilibatkan guna mencapai pendidikan secara nasional karena berkaitan dengan pemerintahan dan dunia pendidikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.